Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara-saudara, marilah kita baca surat Al-Fatihah untuk menulis kitab Faidur Rahman yang kita pelajari pada malam hari ini, Kiai Soleh Darat. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara, kemarin kita sampai kepada ayat kisos, ya, makna isyari, sampai pada makna isyari bahwa kalau kita menjalani laku atau perjalanan tasawuf, maka semestinya kita membunuh diri kita, nanti akan mendapatkan kisosnya dari Allah. Jadi diatnya dari Allah. Nah, diantaranya itu adalah membunuh irodat dan kodrat kita, kehendak dan kemampuan kita dari sifat-sifat hewaniyah, ya, maka sebagaimana sabda Rasulullah SAW, mutu qabla antamutu, matilah kalian sebelum kalian mati. Jadi mati yang pertama ini, mati yang sebelum mati, yang yang bersifat jasmaniyah, itu adalah membunuh sifat-sifat tabiat setan dan tabiat hewani yang ada di dalam diri kita. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Den wajibake wasiat marang walidaini, artine marang rohul uluwiyah lan jasad jasmani as-sufliyah. Ngibarate korobah iku kol lan sir. Diwajibkan, ini secara isari diwajibkan wasiat kepada kedua orang tua dan kerabat, artinya kepada roh yang bersifat atas dan jasad jasmani yang bersifat bawah. Kerabat itu seperti ibarat dari kalbu dan sir, hati dan intinya hati. Artine arep wasiat marang roh lan marang jisim lan marang kolbu lan marang sir, kabeh kapureh nyape hawa nafsune lan syahwate ladzatud dunyawiyah, lan nyapeh adat dadiya bisa ibadah. Artinya agar diri kita berwasiat kepada roh kita dan jasad kita, jisim kita, dan kepada hati serta sir kita, serta inti hati, agar bisa memutuskan diri, agar bisa disapeh dari nafsu dan syahwat, dari kelazatan duniawiyah, serta memutuskan diri dari kebiasaan-kebiasaan sehingga bisa ibadah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'ithtu li raf'il 'adati wa tarkis syahawat. Wa qala aidan bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Rasulullah SAW bersabda, aku diutus untuk menghilangkan atau untuk memutus kebiasaan-kebiasaan dan meninggalkan syahwat. Beliau juga bersabda, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Utawi artine makarimul akhlak iku arep gawe ma'bud sawiji lan mahbub sawiji lan madhab iya sawiji. Yang dimaksud dengan akhlak yang baik itu adalah menjadikan satu saja yang disembah, satu saja yang dicintai, dan satu saja yang
dituju, yaitu Allah. Utawi iku wasiat dan perintah ing atase muttaqin, tegese ahlul batin ora zahir, mulane ora ngendika alal mukminin utawa alal muslimin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam at-taqwa hahuna, sartane isyarah marang ati. Makna wasiat ini diperintahkan kepada orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Maksudnya adalah ahli batin, bukan ahli zahir. Maka karena itu Allah berfirman alal mukminin, ya. Perkara itu adalah atas Allah pasti akan memberikan balasan untuk orang yang mukmin, ya. Utawa alal muslimin, orang ngendika alal mukminin utawa alal muslimin. Jadi tidak dikatakan ini balasannya kepada orang mukmin atau orang muslim, tetapi alal muttaqin, kepada orang yang bertakwa. Rasulullah SAW bersabda, at-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini, dengan memberikan isyarat kepada hati, kepada dadanya. At-taqwa hahuna. Jadi takwa itu bukan pada perilaku lahiriah, tapi perilaku batiniah. Wa alam setuhune kaduwe Quran iku duweni zahir lan batin, mongko zahirul ahkam marang wong ahli zahir mongko kena mansuh. Kaya mansuh iki ayat nisbati ahli zahir, mongko hukum batin diyat iku pirang-pirang hukum lan pirang-pirang haqaiq, mongko iku ora mansuh abadan. Ketahuilah bahwa Quran itu mempunyai aspek lahiriah dan aspek batiniah. Aspek lahiriah dari hukum-hukum itu adalah ditujukan kepada orang ahli zahir. Nah, kalau yang ahli zahir itu bisa mansuh, bisa terhapus seperti ayat ini dalam hubungannya dengan orang yang ahli zahir. Sedangkan hukum batinnya diyat itu banyak hukum yang dan banyak sekali hukum dan banyak sekali hakikat. Ya, ini tulisannya hak kaf mim, ya, bisa dikatakan hikam. Ya, ini karena tidak ada harokatnya. Maka kalau hukum batinnya diyat itu mengandung beberapa hikmah, saya kira itu, dan banyak hakikat. Nah, maka karena itu tidak dihapus sama sekali. Tsumma qala ta'ala faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddilunahu innallaha sami'un 'alim. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Mongko sapa wong ngowahi pangucape wong kang wasiat utawa ngleroni ing ngliruni ing barang kang wis den wasiataken sakwise wis ngrungu dhewe saking wekase wong kang wasiat, mongko ora ana durakane angin marang wong kang nglironi. Ya. Barang siapa yang mengubah ikrar wasiat atau ucapan dari orang yang berwasiat, atau menukarnya barang yang tadinya sudah diwasiatkan setelah orang itu mendengarnya sendiri, pesan dari orang yang wasiat itu, maka dosanya, atau durhakanya atau dosanya itu dipikul atau ditimpakan kepada orang yang menukar itu. Anapun wong kang wasiat lan wong kang tampa wasiat mongko lepas ora oleh duraka ora, krana setuhune Allah iku zat kang wis ngrungu ing pangucape wong kang wasiat lan ingkang ngudaneni kelawan apa penggawene wong kang wis den wekasi, kelawan oleh padha ngowahi wasiate utawa nglironi barange kang den wasiataken. Sedangkan orang yang berwasiat atau orang yang menerima wasiat itu tidak berdosa kalau terjadi perubahan itu, tidak sama sekali, karena Allah sudah mengetahui, sudah mendengar apa yang diucapkan oleh orang yang berwasiat,
dan tahu pasti apa yang dikerjakan oleh orang yang dititipi wasiat gitu ya, lalu mengubahnya itu atau menukar barang yang diwasiatkan. Jadi Allah sudah mendengar kalau diubah, ya yang dosa adalah orang yang mengubahnya, bukan orang yang berwasiat dan orang yang menerima, orang yang mendapatkan sesuatu karena wasiat itu. Mongko sapa wonge wis weruh ing wong kang wasiat iku condong saking hak kelawan yen to wasiato luwih saking tulusai arta, mongko wasiate iku duraka sabab milih wong kang sugih tinggal fuqara. Sarehne mengkono mongko dadi bagusaken sapa wasi ing antarane wong kang wasiat lan wong kang tampa wasiat kelawan den kon adil ing dalem wasiate. Nah, kalau orang yang diberi wasiat itu tahu bahwa wasiatnya itu melenceng dari kebenaran, seperti kalau wasiatnya itu lebih dari sepertiga harta, atau wasiatnya itu wasiat yang durhaka karena memilih penerimanya itu adalah orang yang kaya, bukan orang fakir, maka karena begitu lalu orang itu meluruskan, itu boleh. Jadi kalau mengubah, sudah diucapkan lalu diubah, itu tidak boleh kalau wasiatnya itu tidak menyimpang. Tapi kalau wasiatnya menyimpang lalu orang yang mendengar atau yang dititipi wasiat itu meluruskannya, maka itu boleh, karena itu membuat kebaikan antara orang yang berwasiat dan orang yang mendapatkan wasiat, ya, yaitu supaya adil di dalam wasiatnya. Lamun mengkono mengko ora duraka ing atase wasi oleh gawe islah ing antarane musi lan musa lahu, setuhune Allah iku zat ingkang ngapura marang kawulane lan welas marang mukminin ing dalam akhirate. Kalau demikian maka itu tidak berdosa. Orang yang berwasiat diluruskan membuat kebaikan antara orang yang musi, orang yang menerima wasiat, dan orang yang mendapatkan sesuatu karena wasiat itu. Sesungguhnya Allah itu zat yang memaafkan kepada hambanya dan yang kasih sayang kepada orang mukmin di akhirat nanti. Ya, ini artinya bahwa kalau yang mau meninggal berwasiat, lalu wasiatnya itu tidak menyimpang, itu tidak boleh diubah. Tapi kalau ada penyimpangan lalu dibuatlah islah, ya maka itu tidak apa-apa, tidak dosa. Artinya diluruskan, itu tidak apa-apa. Yakni setuhune para aulia Allah lan para wasine mayit, tegese wakile mayit iku den haramaken lan dadi dosa iya ngowahi wasiate wong kang lara kelawan yen ngowahi barange utawa ngowahi tulisane utawa nglironi wong kang tampa wasiat. Jadi para wali Allah dan para wasinya, kekasih Allah, dan orang yang orang yang mendengar atau yang menerima ucapannya, bukan menerima barangnya ya, menerima wasinya mayit, menerima wasiatnya mayit, yakni wakilnya mayit, orang yang akan meninggal itu diharamkan dan berdosa kalau mengubah wasiatnya atau mengubah wasiat dari orang yang sakit, yang mau mati, atau dengan cara mengubah barangnya atau mengubah tulisannya atau menukar orang yang menerima wasiatnya. Tetap iku duraka ing atase wong kang dadi wali mayit utawa dadi ing wasi mayit
ora duraka ingkang wasiat lan ingkang tampa walinya orang yang berwasiat itu lalu durhaka kalau berbuat begitu. Tetapi kalau jadi kalau mengubah itu, maka wali mayit atau wasinya, orang yang menerima wasiatnya itu berdosa, ya. Yang berwasiat dan yang mendapatkan wasiat, mendapatkan harta karena wasiat itu tidak berdosa. Anapun lamun weruh walil mayit utawa wasil mayit setuhune wasiate marit kan wasiate mayit iku mesti bukan kanjeng, ini saya ini tulisannya kelihatannya keliru. Anapun lamun weruh waliul mayit utawa wasiul mayit setuhune wasiate mayit iku ora cocok kelawan hak isyara maka den owahi antarane musi lan musolahu kelawan yen to den kon wasiat ingkang cocok marang hak, artine arep aja luwih sak sulusul mal lan arep ana marang fukara, mongko ora duraka ing atase wali mayit lan wasil mayit gawe islah mengkono iku. Kalau wali atau orang yang yang diwasiati oleh mayit, oleh orang yang akan mati, itu tahu bahwa wasiatnya itu tidak cocok dengan aturan syariat, lalu diubah ya, dengan cara menyuruh untuk berwasiat yang cocok dengan hak, dengan syariat, yakni jangan lebih dari sepertiga, dan agar wasiat itu diberikan kepada orang fakir, maka itu tidak apa-apa. Wali yang menyuruh begitu, atau wasi, atau si orang yang diwasiati untuk membuat kebaikan yang seperti itu. Ya, tadi sudah sama dengan yang terjemahan tadi, ini tafsirnya. Makna al-isyari. Setuhune nafsu al-insani kang wus mateni saking sifate hayawaniyah nalikane wus musyahadatul ghaib lan nalika wus ilang sekabehane syukuk auham lan khoyalat iku wasiat marang roh lan marang kolbu lan marang sir, den wasiati kepurih tinggal masyaribul khairiyah saking piro-piro matolibul khairiyah. Sesungguhnya mana isyarinya nafsu manusia yang sudah yang sudah membunuh sifat-sifat hayawaniyah ketika sudah menyaksikan yang gaib, dan ketika sudah hilang semua keraguan, waham atau dan khayalan, itu berwasiat kepada roh dan kepada kalbu serta kepada sir agar meninggalkan masyaribul khairiyah, ya, minuman, masyarib itu masyrab, minuman, ya, minuman harta benda yang berupa hal-hal selain Allah. Masyarib khairiyah itu artinya makanan atau minuman yang berasal dari harta benda, yaitu hal-hal yang selain Allah. Artinya den wasiati ojo kasih demen kelawan ghairullah. Maksudnya nafsu manusia yang sudah memutuskan diri dari yang sudah hilang, yang sudah hilang keraguannya, itu waham atau waham itu sangkaan yang salah, ya, dan khayalan-khayalannya itu wasiat kepada hati, roh hati dan sirnya agar jangan sampai mencintai selain Allah. Mongko sapa wonge
ngaweruhi wasiat bakdane wis ngrungu dhewe kelawan pangrungu kabul ing dalem tinggal fudul lan sawuse wis ngicipi banyune wusul saking pira-pira wernane inuman amal kelawan padha ngowahi tingkae sabab padha ngalap demene marang liyane Allah Al-Kabir Al-Muta'al mongko dadi mahjub bakdane wis perek lan dadi balik islami ado horib iku kaya kawitane agama Islam iya horib. Ya ini agak sulit dibayangkan karena bersifat batiniah ya. Maksudnya roh hati dan sir itu diwasiati jangan sampai cinta kepada selain Allah. Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu, wasiat agar tidak mencintai selain Allah itu, setelah mendengar sendiri dengan sungguh-sungguh bahwa dia diperintahkan untuk meninggalkan fudul itu hal-hal yang tidak pokok ya, hal-hal yang bersifat tambahan atau setelah merasakan air atau ya air ke persatuan usul itu artinya sampai ke hadirat Allah yang berupa berbagai macam minuman amal. Ya ini minuman diserupakan dengan amal. Kalau bilang siapa mengubah itu dengan yang lain karena mencintai selain Allah yang maha agung dan maha tinggi, maka orang yang demikian itu lalu terhijab ya, tertutup setelah dekat kepada Allah, terhalang setelah dekat kepada Allah. Jadi kalau tadinya sudah diwasiati ya, diri kita atau diri manusia sudah berwasiat kepada roh, kepada hati, kepada sirnya, kepada sir, diwasiati jangan sampai mencintai selain Allah, tapi kok ternyata diubah menjadi tetap cinta kepada selain Allah, maka dia lalu menjadi terhalang padahal sudah dekat dengan Allah, dan menjadi Islamnya lalu menjadi asing lagi sebagaimana asalnya dulu Islam itu asing ya. Jadi lalu dapat dikatakan bahwa mubazir saja apa yang sudah dikerjakan selama ini karena wasiatnya tadi diubah. Mongko lamun mangkono mongko tetep iya durakane iku ing atase roh lan sir kang wis padha ngowahi wasiate nafsu al-insani kang mati sabab tinggal masyarib tabiatil insani. Innallaha sami'un bihadhil wasiyatil mardiyah alimun kang ngudaneni kelawan niyate lan amale. Jadi kalau demikian maka yang berdosa itu adalah roh dan sirnya serta kalbunya tadi yang telah mengubah wasiatnya diri manusia yang sudah mati karena meninggalkan minuman tabiat manusia ya. Jadi sudah membunuh tabiat manusia semuanya, lalu berwasiat supaya tidak mencintai dunia, tapi ternyata hati dan sir serta roh itu tetap mencintai dunia, maka yang dosa adalah hati, sir dan roh. Allah Maha mendengar terhadap wasiat yang diridhoi serta mengetahui mengetahui sebenar-benarnya niat dan amalnya orang ya. Mulane den tertentokaken wong kang wasiat iku nafsu al-insaniyah krana loro sebabe yang dikhususkan untuk berwasiat itu adalah nafsu insaniyah karena dua sebab. Sawijine sebab krana anggone wasiat iku kaduwe wong kang arep mati. Lan hudurul maut iku khusus kaduwe nafsu al-insani nalika hudure ati
lan roh lan sir ma'allah subhanahu wa ta'ala. Krana uripe nafsu insani iku kudu den pateni tabiatul insaniyah. Ya. Yang pertama sebab pertama adalah karena wasiat itu hanya diberikan oleh orang yang akan mati. Sementara kehadiran mati itu khusus bagi diri manusia, bukan roh, kalbu dan hati dan sirnya. Ketika hadirnya hati dan roh dan sir bersama Allah Ta'ala. Jadi yang mati itu manusianya, ya, karena hati, roh dan sir itu hadir bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena hidupnya nafsu insani itu harus dibunuh tabiat kemanusiaannya. Lan sawuse mati mongko dadi bisa hudur ma'allah, utawi hudure ma'allah iku urip arane. Lan patine nafsu insani iku sabab adoh ma'allah. Ya. Ini saya agak ragu-ragu kata-kata adoh ini. Ya, nanti dicek. Karena hidupnya nafsu insani itu harus dengan membunuh tabiat kemanusiaannya. Kalau tabiat kemanusiaannya masih hidup, tidak dibunuh, maka keinginan kemana-mana, ya, syahwat, nafsu, ini ada nafsu insani, ya, itu mempunyai syahwat, mempunyai hawa dan seterusnya. Dan setelah mati maka lalu bisa hadir bersama Allah. Sedangkan kehadiran bersama Allah itu artinya adalah hidup. Jadi dibunuh dulu lalu baru hidup. Dalam ibarat yang kemarin itu Allah yang membunuh lalu Allah membayar diatnya, yaitu dengan hidup bersama Allah. Dan matinya nafsu insani itu karena dia jauh dengan Allah. Ya, ini tadi saya belum ngecek lagi ini. Mulane ngendika subhanahu wa ta'ala ing dalam sifate wong kang adoh lan ora hudur ma Allah. Oh ya, benar, ini sudah benar adoh. Maka Allah karena itu Allah berfirman mengenai sifatnya orang yang jauh tidak hadir bersama Allah, innaka la tusmi'ul mauta, kamu tidak akan bisa memberi pendengaran kepada orang yang mati. Lan angendika subhanahu wa ta'ala ing dalam sifate wong kang ahlul hudur ma'allah, sedangkan orang yang dekat kepada Allah, orang yang hadir bersama Allah, itu liyundiraman kana hayya, agar ia Rasul itu memberikan peringatan kepada orang yang hidup. Mongko utahe hudure saben-saben sawiji ma'allah iku amajibaken ing uripe, utawi wasiat iku tertentu marang wong kang arep mati lan iya iku nafsu al insani. Jadi hadirnya setiap sesuatu bersama Allah itu mengharuskan bahwa dia hidup. Nah, kalau hadir bersama Allah artinya dia hidup. Sedangkan wasiat itu dikhususkan atau diperintahkan kepada orang yang akan mati, yaitu nafsu insani. Maksudnya nafsu insani itu harus dibunuh dulu untuk bisa hadir bersama Allah. Jadi dalam perjalanan tasawuf, kesadaran manusia akan dirinya itu harus dimatikan untuk bisa dekat atau untuk bisa hadir bersama Allah. Ya. Mungkin satu paragraf lagi. Lan sabab kapindo krana setuhune nafsu insani nalikane pinaringan anwarul hudur saking marotibul qalbi mongko dadi zahir inane sifate nafsu al insani adzamimah al faniyah, lan dadi bisa ngicipi manise sifate al mahmudah. Sebab yang kedua tadi
kenapa yang diperintah untuk berwasiat itu adalah nafsu insani. Ini yang sebab yang kedua, itu karena nafsu insani itu ketika diberi cahaya kehadiran dari tingkat-tingkat hati, maka lalu kelihatan bahwa sifat nafsu insani itu hina, ya, tercela dan fana. Dan karena itu lalu dia bisa merasakan, jadi karena bisa melihat bahwa sifat nafsu insani itu hina, maka dia bisa melihat ke manisnya sifat mahmudah rohaniyah yang bersifat baka. Mongko dadi anteng kelawan sifate mahmudah lan ridho nrimo kelawan sifate mahmudah. Karena itu lalu menerima, tenang dan menerima serta rela, ridho terhadap sifat yang terpuji dan bersifat abadi. Mongko dadi bisa bali maring pengirane lan mati nafsu insani adoh saking anduweni sifate hayawaniyah lan bisa tinggal barang kang den bagusaken mungguh nafsu insani. Krana nafsu insani wis weruh kelawan yakin lan kelawan hakiki annama indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Jadi dengan demikian lalu nafsu insani itu bisa kembali kepada Tuhannya dan matilah dia yaitu mati dalam pengertian tidak memiliki lagi sifat hewani yang bisa meninggalkan apa yang dan bisa meninggalkan apa yang dianggap indah oleh nafsu insani. Karena nafsu insani sudah melihat dengan yakin dan hakiki bahwa yang ada pada manusia itu akan habis, sementara yang pada Allah itu akan abadi. Ya, itu. Jadi dengan membunuh dirinya, membunuh keinginan-keinginan badaniyahnya, keinginan hewaniyahnya, maka manusia itu lalu mengetahui bahwa yang ada padanya itu akan habis, sementara yang ada pada Allah itu akan terus ada. Saya kira sampai di sini untuk malam hari ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.